Pernahkah kalian menyadari bahwa kata maaf adalah salah satu kata yang paling mudah diucapkan di bibir, namun paling sulit untuk benar-benar diresapi di dalam hati? Gengsi manusia seringkali menjadi tembok raksasa yang menghalanginya. Oh ya, senang bisa kembali menemani waktu sore kalian hari ini, masih menggantikan kakek yang sedang beristirahat. Siapkan hati kalian, karena kita akan belajar meruntuhkan kesombongan di episode ke-10 Teman Ngabuburit. Di dunia Grand Line, musuh terbesar yang pernah dihadapi oleh Usopp bukanlah monster laut atau pasukan elit. Musuh terbesarnya adalah egonya sendiri yang menolak untuk mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan fatal. Cerita bermula ketika Usopp terlibat perbedaan pendapat yang sangat tajam dengan sang kapten, Monkey D. Luffy. Perselisihan ini berakar dari rasa tidak percaya diri Usopp yang selama ini ia pendam dalam-dalam. Karena dikuasai oleh rasa tidak aman dan ego sesaat, dia mengambil keputusan yang sangat impulsif dan meninggalkan kelompoknya. Meninggalkan tempat di mana kamu diterima dan disayangi hanya karena gengsi adalah sebuah penderitaan yang tak terlihat. Usopp berjalan menjauh sendirian, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan yang ia ambil sudah benar. Dia membangun sebuah tembok kesombongan yang sangat tebal untuk menutupi hatinya yang sebenarnya rapuh dan merindukan kehangatan teman-temannya. Seiring berjalannya waktu, kelompok itu menghadapi tantangan luar biasa di sebuah kota air yang megah. Usopp sebenarnya ikut membantu dari balik layar, namun ia menggunakan topeng emas dan menyembunyikan identitas aslinya. Dia melakukan itu karena rasa gengsinya masih terlalu tinggi untuk bisa berdiri kembali di hadapan kaptennya tanpa sebuah topeng. Ketika semua masalah di kota itu telah usai, kelompok topi jerami bersiap untuk melanjutkan pelayaran dengan kapal baru mereka. Di sudut kota lain, Usopp yang ingin kembali bergabung sedang sibuk berlatih sendirian. Dia melatih ratusan gaya sapaan yang terkesan santai dan bercanda, seolah-olah tidak pernah terjadi masalah besar di antara mereka. Usopp benar-benar meremehkan bobot dari kesalahannya sendiri. Dia berpikir bahwa dengan sedikit humor dan sapaan yang ringan, segalanya akan langsung kembali normal. Dia berharap teman-temannya akan langsung memeluknya tanpa dia harus menurunkan harga dirinya. Inilah bahaya terbesar dari kesombongan, membuat kita merasa berhak menerima pengampunan tanpa harus bersusah payah memintanya. Sementara itu, di atas kapal, Zoro memberikan sebuah nasihat yang sangat tegas kepada Luffy. Zoro mengingatkan bahwa sebuah kelompok akan hancur jika pemimpinnya tidak dihormati. Seseorang yang telah pergi karena egonya sendiri tidak boleh diterima kembali begitu saja. Mereka harus menunggu Usopp mengucapkan permintaan maaf yang tulus dan tuntas. Kapal baru itu pun mulai perlahan berlayar menjauhi pelabuhan kota air. Dari kejauhan, Usopp berlari kencang menuju tepi pantai. Dia mulai meneriakkan kalimat-kalimat candaan yang sudah dia latih sebelumnya. Dia berpura-pura santai, bertingkah lucu, dan berharap kapal itu akan segera berbalik arah hanya dengan mendengar suara tawanya. Namun, kapal itu terus melaju. Tidak ada satupun yang tertawa. Jarak di antara mereka semakin jauh. Candaan santai Usopp hanya terbawa oleh hembusan angin laut. Di detik itulah, kenyataan pahit akhirnya berhasil menembus baju zirah kesombongannya. Dia sadar, gengsinya tidak akan menyelamatkan persahabatan ini. Kepanikan yang luar biasa mulai melanda hatinya. Topeng ego yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping. Usopp menyadari sebuah kebenaran yang menakutkan. Jika dia tidak membuang gengsinya detik ini juga, dia akan benar-benar kehilangan keluarga satu-satunya. Dia akan tertinggal sendirian di pelabuhan itu untuk selamanya. Di momen penentu itulah, Usopp berhenti bersandiwara. Dia melepaskan seluruh harga diri yang menahannya. Dia menjatuhkan tubuhnya, berlutut di atas batu pelabuhan, dan membiarkan air matanya mengalir deras tanpa ditahan. Dia menunjukkan versi dirinya yang paling rentan, paling jujur, dan paling menyesal. Dengan seluruh tenaga yang tersisa di jiwanya, Usopp berteriak membelah suara ombak. "Aku minta maaf, aku salah, aku sangat keras kepala. Tolong, izinkan aku berlayar bersama kalian lagi." Itu bukanlah sekedar ucapan di bibir.
Itu adalah tangisan dari hati yang telah sepenuhnya menaklukkan kesombongan. Mendengar permintaan maaf yang begitu murni dan tanpa alasan pembenaran itu, tangisan Luffy pun ikut pecah. Sang kapten mengulurkan tangannya dari atas kapal, meraih sahabatnya kembali. Ikatan yang sebelumnya sempat retak parah, kini kembali utuh, dan bahkan menjadi jauh lebih kuat karena telah melewati ujian keikhlasan. Adegan ini sangat menggetarkan hati karena memperlihatkan hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia dewasa, mengakui kesalahan secara mutlak tanpa menambahkan kata "tetapi". Kita seringkali meminta maaf, namun masih mencoba mencari pembenaran atas tindakan kita. Itu bukanlah permintaan maaf, itu hanyalah pembelaan diri. Mari kita renungkan hal ini dalam kehidupan kita. Di bulan yang penuh rahmat ini, berapa banyak dari kita yang sebenarnya telah melukai hati orang tua, pasangan, atau sahabat kita? Namun, karena merasa diri kita benar atau gengsi yang terlalu tinggi, kita menolak untuk datang dan meminta maaf lebih dulu. Kita seringkali memberikan permintaan maaf palsu. Kita berkata, "Maafkan aku ya, tapi kamu juga sih yang bikin aku marah kemarin." Kalimat seperti itu persis seperti candaan santai Usopp di awal tadi. Itu adalah bentuk kesombongan yang menyamar sebagai permintaan maaf. Tidak ada ketulusan di dalamnya. Taubat dan permintaan maaf yang sejati menuntut kita untuk berlutut seperti Usopp di pelabuhan itu. Kita harus datang dengan hati yang telanjang, mengakui kelemahan kita, dan menerima konsekuensi dari kesalahan kita tanpa perisai pertahanan apapun. Barulah saat itu, kedamaian bisa masuk ke dalam relung hati. Meminta maaf dengan tulus tidak akan pernah membuat harga dirimu hancur. Justru sebaliknya, hal itu menunjukkan kebesaran jiwamu. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa kerdil, yang terlalu takut untuk mengakui bahwa mereka salah. Memaafkan dan meminta maaf adalah dua sayap yang akan menerbangkan batinmu menuju ketenangan. Jangan biarkan gengsimu membangun tembok pemisah antara dirimu dan orang-orang yang tulus menyayangimu. Ingatlah bahwa kapal kehidupan ini terus bergerak maju dengan cepat. Jika kau terus menunda untuk meruntuhkan kesombonganmu, kau mungkin akan tertinggal sendirian di pelabuhan penyesalan untuk selamanya. Hari ini, jika ada retakan kecil dalam hubunganmu dengan seseorang, jangan menunggu mereka yang datang menghampirimu. Hancurkan dinding kesombongan itu. Ambil teleponmu atau temui mereka secara langsung. Ucapkan kata maaf yang tulus, tanpa alasan, tanpa syarat, dan tanpa tapi. Rasakan beban berat yang selama ini mengganjal di dadamu terangkat seketika saat kau berhasil mengalahkan egomu sendiri. Mengakui kesalahan adalah bentuk kemenangan tertinggi atas hawa nafsu yang seringkali menyesatkan kita dari jalan kedamaian. Jadikan bulan ini sebagai momen pembersihan batin yang seutuhnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk merenung bersama saya di episode ke-10 Teman Ngabuburit ini. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, bagikan video ini. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan sedikit dorongan keberanian untuk meminta maaf hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Siapa orang yang paling ingin kalian temui untuk mengucapkan kata maaf yang tulus? Saya pamit undur diri, selamat menanti waktu berbuka puasa bersama orang-orang tersayang, dan ingatlah selalu, temukan kedamaian di dalam hatimu sendiri. Wassalamualaikum.